Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudani Iwana Fajri, 2335103 NPM 233510365 dari kelas 6F. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman mobile, yaitu membaca melanjutkan bab 7 tentang form dan user input trust no one. Baiklah, masuk ke poin yang pertama, ada controller versus uncontroller, the control freak. Dalam ekosistem React, menangani input teks ibarat menjalin hubungan asmara. Kamu bisa menjadi pasangan yang posesif atau controller, atau pasangan yang cuek dan membebaskan uncontrolled. Pendekatan controller komponen adalah standar emas di React, di mana setiap ketukan keyboard pengguna dikendalikan sepenuhnya oleh state aplikasi. Bayangkan sebuah input teks yang bisu. Ia tidak bisa menampilkan huruf A yang baru saja kamu ketik kecuali rect secara eksplisit menyuruhnya menampilkan huruf tersebut lewat value. Dalam skenario ini, rect bertindak sebagai manajer mikro atau micromanager yang memegang satu sumber kebenaran, single source of truth. Data input tidak hidup di dalam DOM atau sistem operasi native, melainkan hidup di dalam sistem memori JavaScript kita. Mekanisme ini menciptakan siklus umpan balik yang sangat ketat dan terprediksi. Komponen melakukan re-render dengan nilai baru, input menampilkan nilai tersebut meskipun terdengar berputar-putar dan boros energi untuk sekadar menampilkan satu huruf. Pendekatan ini memberikan kendali absolut. Kamu bisa dengan mudah mengubah input menjadi huruf besar semua asal pengguna mengetik atau memblokir karakter tertentu agar tidak pernah muncul di layar. Cek. Validasi instan seperti mengecek apakah username sudah terpakai saat pengguna masih mengetik sangat mudah dilakukan karena data selalu tersedia di setiap milidetik. Di sisi lain, kita memiliki pendekatan uncontrolled component yang lebih mirip dengan hubungan Wild West atau gaya cowboy. Di sini kita membiarkan sistem operasi native menangani penyimpanan data input tersebut dan kita hanya menengok nilainya saat benar-benar dibutuhkan. Biasanya saat tombol submit ditekan, kita menggunakan ref atau user ref untuk membuat jembatan ke elemen input native dan menarik nilainya secara manual. Pendekatan ini jauh lebih hemat performa karena tidak memicu re-render setiap kali pengguna mengetik satu karakter. Jika kamu memiliki formula raksasa dengan 50 kolom isian menggunakan uncontrolled, komponen akan membuat aplikasi terasa jauh lebih ringan dan responsif karena UI tree tidak dibombardir dengan siklus render yang konstan. Namun di dunia React Native, pendekatan uncontrolled seringkali dianggap sebagai warga kelas 2 dan kurang disarankan untuk mayoritas kasus pengguna umum. Alasannya adalah hilangnya sinkronisasi instan antara apa yang dilihat pengguna dan apa yang diketahui oleh logika aplikasi. Jika kamu ingin menonaktifkan tombol submit secara otomatis ketika panjang password kurang dari 8 karakter, kamu akan kesulitan melakukan dengan uncontrolled komponen karena aplikasimu tidak sadar akan perubahan panjang karakter secara real time. Selain itu, fitur canggih seperti masking input, misalnya format otomatis nomor telepon +62, hampir mustahil dilakukan dengan mulus tanpa kendali penuh dari control komponen. Perdebatan antara keduanya seringkali bermuara pada kompromi antara performa dan fungsionalitas fitur. Untuk performa login sederhana dan pencarian control komponen adalah pilihan yang paling aman, mudah di-debug, dan React banget. Tapi untuk formula data entry yang sangat masif dan kompleks, atau jika kamu mengalami masalah performa terlek saat mengetik di perangkat low-end, beralih ke uncontrolled seringkali dibungkus oleh pustaka seperti React Hook Form adalah solusi cerdas. Kunci utamanya adalah memahami biaya dari setiap ketukan keyboard. Jangan sampai aplikasimu melakukan kalkulasi berat rumus fisika nuklir hanya karena pengguna mengetik satu huruf di kolom nama panggilan. Kesimpulannya, mulailah selalu dengan kontrol komponen karena predictabilitasnya yang tinggi membuat pengembangan lebih cepat dan minim bug. Anggap data input pengguna sebagai sesuatu yang liar dan berbahaya
yang perlu dikurung dalam stage agar bisa diawasi setiap saat. Hanya beralih uncontrolled jika profiler kinerja menunjukkan adanya masalah render yang serius. Ingatlah mantra ini, trust no one. Jangan percaya pada input yang disimpan oleh sistem native di luar jangkauanmu. Tarik daya itu masuk, validasi, dan kendalikan sepenuhnya di wilayah kekuasaanmu sendiri. Poin yang kedua, handling keyboard UX, the invisible enemy. Salah satu musuh terbesar dan sering terlupakan dalam pengembangan aplikasi mobile adalah keyboard virtual atau soft keyboard. Di layar desktop yang luas, keyboard fisik tidak pernah mengganggu tampilan layar, tetapi di mobile, keyboard virtual adalah monster yang memakan hampir 40% hingga 50% ruang layar saat muncul. Masalah klasik yang sering terjadi adalah the hidden submit button. Pengguna asik mengisi formulir di bagian bawah layar, keyboard muncul dan tiba-tiba tombol daftar tertutup total oleh keyboard tersebut. Pengguna yang bingung akan mencoba menutup keyboard, atau lebih parah, mereka mengira aplikasi macet dan akhirnya keluar. Ini adalah cacat UX fatal yang bisa membunuh konversi aplikasimu dalam sekejap. Untuk mengatasi invasi ruang layar ini, React Native menyediakan preset bawaan bernama Keyboard Avoiding View. Komponen ini bertugas secara otomatis menyesuaikan posisi konten di dalamnya, baik dengan mendorong ke atas atau membentuk tinggi. Tanpa komponen ini, input teks yang berada di bagian bawah layar akan tetap kubur hidup-hidup di bawah keyboard, menciptakan pengalaman mengetik buta yang sangat menyebalkan. Namun, implementasi Keyboard Avoiding View tidak semulus teori di atas kertas karena fragmentasi antara iOS dan Android. Properti behavior adalah sumber kebingungan utama. Di iOS kita seringkali harus menggunakan behavior padding, sementara Android kadang behavior hag, atau bahkan tidak perlu properti apapun karena Android memiliki manajemen Windows Soft Input Mode sendiri di level OS. Melakukan pengujian di kedua platform secara fisik adalah salah satunya untuk memastikan keyboard tidak merusak tatanan UI yang sudah kamu desain dengan indah. Tantangan berikutnya adalah interaksi antara keyboard dan komponen scroll view. Jika formulirmu panjang dan bisa digulir, kamu harus memastikan bahwa input yang sedang aktif selalu terlihat di layar. Untungnya, scroll view di React Native memiliki fitur cerdas yang bisa melakukan auto scroll ke input yang sedang diketik, asalkan struktur komponenmu benar. Properti keyboard sort persist step juga sangat krusial. Mengatur properti ini ke handlet atau always memastikan bahwa tab pengguna pada tombol tetap dieksekusi meskipun keyboard sedang terbuka. Masalah UX lain yang sering diabaikan adalah bagaimana cara menutup keyboard dengan cara intuitif. Pengguna terbiasa mengetuk area kosong di luar formulir untuk menutup keyboard, tetapi perilaku ini tetap tidak terjadi secara otomatis di React Native. Ini adalah detail kecil yang memberikan dampak besar pada perasaan natural sebuah aplikasi. Jika pengguna harus mencari tombol kecil down atau return di keyboard hanya untuk melihat layar penuh kembali, itu menambah beban kognitif yang tidak perlu. Menangani keyboard adalah seni mengelola ruang yang sangat terbatas dan dinamis. Kamu tidak hanya mendesain satu tampilan statis, tetapi dua keadaan keyboard tutup dan keadaan keyboard buka. Pastikan elemen krusial seperti tombol aksi utama tetap bisa diakses dalam kedua keadaan tersebut. Jangan biarkan keyboard menjadi tembok penghalang antara pengguna dan tujuan mereka. Keyboard haruslah menjadi alat bantu, bukan rintangan visual yang membuat pengguna frustasi. Baiklah, masuk poin ketiga, skema validation Zod the nightclub bouncer. Dahulu kala, validasi formulir dilakukan dengan rangkaian if-else yang panjang dan berbelit-belit, sering disebut sebagai spaghetti validation. Kamu akan menemukan kode yang mengerikan seperti jika nama kosong return error A, jika email tidak ada hashtag return error B, jika password kurang dari 8 return error C.
Kode imperatif semacam ini sulit dibaca, sulit dipelihara, dan sangat rentan terhadap bug logika. Sinilah kita membutuhkan seorang penjaga keamanan profesional, dan Zod adalah boncer kelab malam paling ketat namun cerdas ekosistem TypeScript saat ini. Zod memungkinkan kita melakukan validasi berbasis skema declaration. Alih-alih menulis logika mengerjakan manual, kita mendefinisikan bentuk data yang kita inginkan di awal. Ini seperti menulis aturan masuk klub malam di papan tulis. Harus pakai sepatu umur minimal 21 dan bawa KTP. Pendekatan deklaratif ini membuat kode validasi terbaca seperti bahasa manusia biasa, bukan bahasa mesin yang rumit. Kekuatan Super Zod yang sesungguhnya muncul ketika dipadukan dengan TypeScript inference. Karena kita sudah mendefinisikan skema bentuk data secara rinci, Zod bisa secara otomatis menggenerate tipe data TypeScript untuk kita. Ini menjamin bahwa tipe data di kode TypeScript kita selalu 100% sinkron dengan logika validasi runtime. Jika kita menambahkan aturan baru di skema Zod, misalnya menambahkan kolom umur, tipe data di seluruh aplikasi akan otomatis terupdate. Ini menghilangkan risiko ketidaksinkronan antara apa yang kita kira datanya dengan apa validasi aslinya. Zod juga powerful dalam hal chaining rules atau aturan berantai. Kamu bisa menyusun validasi yang sangat spesifik dengan metode yang elegan. Fleksibilitas ini memungkinkan kita memberikan umpan balik yang sangat presisi kepada pengguna. Alih-alih hanya mengatakan data salah, kita bisa mengatakan password harus punya minimal satu huruf besar dan satu angka. Dan validasi tipe data dasar, Zod juga sanggup menangani validasi relasional yang kompleks seperti di kolom konfirmasi password. Logika validasi lintas field semacam ini dulunya sangat merepotkan untuk ditulis secara manual, tetapi dengan Zod itu menjadi bagian natural dari definisi skema. Zod membungkus semua kerumitan logika perbandingan tersebut dalam satu blok kode yang bersih dan terisolasi, menjaga komponen UI kita tetap fokus pada tugas menampilkan visual, bukan menghitung logika benar atau salah. Integrasi Zod dalam alur kerja input data menciptakan lapisan keamanan pertama yang kokoh sebelum data menyentuh API atau backend. Filosofinya adalah fail-fast. Jika data input salah, tolak secepat mungkin di sisi klien atau HP pengguna. Jangan buang-buang kuota internet untuk mengirimnya ke serverannya untuk ditolak di sana. Dengan Zod kita bisa tidur nyenyak mengetahui bahwa hanya data yang benar-benar bersih, steril, dan sesuai format yang diinginkan masuk ke dalam logika bisnis aplikasi kita. Ini adalah bentuk pertahanan terbaik melawan isu data input. Lalu masuk poin yang keempat, state management for form. The orchestra conductor. Mengelola state formulir dengan useState biasanya mungkin cukup untuk formulir login dengan 2 kolom, tetapi akan menjadi bencana performa untuk formulir pendaftaran yang panjang. Ingat konsep controller komponen di mana setiap ketukan memicu di render. Jika formulirmu memiliki 20 kolom dan semuanya berada dalam satu komponen induk, mengetik satu huruf di kolom alamat akan memaksa 19 kolom lainnya untuk ikut di render ulang, meskipun mereka tidak berubah. Ini menyebabkan apa yang disebut render tracing, di mana HP pengguna menjadi panas dan ketikan keyboard terasa lock atau lambat muncul.
Kita membutuhkan solusi de facto inovasi saat ini adalah Red Hook from atau RHP. Pustaka ini bekerja dengan filosofi yang unik. Ia menggunakan pendekatan uncontroller atau ref di balik layar untuk performa, tapi memberikan API yang terasa seperti kontrol untuk kemudahan pengguna. RHF bertindak sebagai konduktor orkestra yang memastikan bahwa ketika satu instrumen input dimainkan, instrumen lain tidak perlu ikut bereaksi. Dengan RHF, mengetik di kolom nama hanya akan memicu perubahan pada komponen input nama itu sendiri, sementara visa formulir tetap diam dan tenang. Isolasi di render ini adalah kunci untuk mencapai performa 60 fps pada formulir yang kompleks sekalipun. Dalam konteks React Native, RHF menyediakan komponen pembungkus khusus bernama controller. Karena komponen input di React Native tidak mengekspos ref HTML standar seperti di web, controller bertugas menjembatani logika RHF dengan komponen UI native. Pola penggunaannya melibatkan prop render yang memberikan fungsi onChange, onBlur, dan value. Kita juga menyambungkan fungsi ini ke props milik text input atau komponen custom kita, meskipun sintaknya terlihat sedikit panjang daripada register di web. Pola controller memberikan fleksibilitas total untuk menggunakan komponen UI dari pustaka pihak ketiga manapun tanpa masalah kompatibilitas. Fitur pembunuh dari RHF adalah integrasinya yang mulus dengan Zod Resolver. Kita bisa langsung menyambungkan skema Zod yang sudah kita buat di bagian sebelumnya ke dalam hook use form. Ini menciptakan alur kerja yang sangat harmonis. RHF mengurus manajemen state dan event, sementara Zod mengurus logika validasi. Ketika pengguna menekan tombol submit, RHF akan segera otomatis menjalankan validasi Zod. Jika ada error, RHF akan membatalkan pengiriman data dan memberikan objek error yang berisi pesan kesalahan spesifik dan untuk setiap kolom. RHF juga menyediakan objek form state yang sangat kaya informasi seperti is dirty, is valid, is submitting. Properti seperti ini memungkinkan kita membuat UI yang responsif dan canggih. Misalnya menetapkan tombol submit jika formulir belum valid, atau menampilkan spinner loading saat data sedang dikirim. Semua status ini dikelola secara otomatis, membebaskan kita dari keharusan membuat puluhan variabel useState untuk melacak status setiap bagian formulir. Kode ini menjadi jauh lebih bersih, lebih pendek, dan lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan React Hook From, kita mengubah tugas manajemen formulir yang biasanya menjadi sumber utama kode sebagai tim menjadi struktur yang rapi dan terorganisir. Kita memisahkan 3 kekhawatiran utama: tampilan, logika validasi, dan manajemen state. Pemisahan ini membuat kode kita sangat modular dan mudah dites. Formulir yang sangat kompleks bukan lagi monster yang menakutkan, melainkan sekumpulan komponen kecil yang bekerja sama dalam harmoni di bawah arahan satu konduktor yang efisien. Poin kelima, error handling UX the empathic messenger. Menampilkan pesan kesalahan adalah momen yang krusial dalam interaksi manusia dan komputer. Salah langkah sedikit saja, pengguna akan merasa bodoh, disalahkan, dan frustasi. Seringkali developer menampilkan pesan error teknis seperti error 400 bar request atau invalid bracket pattern yang sama sekali tidak dimengerti oleh manusia normal. Tujuan utama dari error handling UX bukan sekadar memberitahu bahwa ada yang salah, tapi membimbing pengguna untuk memperbaikinya dengan cara yang sopan. Pesan error harusnya seperti guru yang sabar, bukan polisi yang galak. Gunakan bahasa yang manusiawi, misalnya email ketinggalan, hashtag nih, alih-alih format email tidak valid. Waktu penampilan dan timing pesan error juga sangat menentukan tingkat frustasi pengguna. Jangan pernah menampilkan pesan error berwarna merah mencolok saat pengguna sedang mengetik. Bayangkan betapa menyebalkan jika kamu baru mengetik satu huruf U dan aplikasi langsung berteriak email salah, padahal kamu belum selesai mengetik. Praktik terbaik adalah menggunakan strategi validation on blur saat pengguna pindah dari kolom tersebut, atau validation on submit saat tombol ditekan. Biarkan pengguna menyelesaikan pikiran mereka terlebih dahulu, baru kemudian kita evaluasi hasilnya. Koreksi instan hanya boleh dilakukan untuk hal positif, seperti ganti tombol kekuatan password yang berubah dari merah ke hijau.
Posisi penampilan atau placement pesan error juga harus kontekstual. Pesan error global yang muncul di bagian paling atas halaman seringkali tidak efektif karena pengguna harus mencari sendiri kolom-kolom yang mana yang salah. Solusi terbaik adalah inline error, yaitu teks merah kecil yang muncul tepat di bawah kolom input yang bermasalah. Ini mengurangi beban kognitif pengguna karena masalahnya penjelasan posisi berada di satu titik pandang yang sama. Jika pengguna panjang, pastikan aplikasi melakukan atau scroll ke kolom error pertama saat tombol submit ditekan, sehingga pengguna tidak bingung kenapa tidak terjadi apa-apa. Selain teks, penggunaan isyarat visual sangat penting untuk aksesibilitas. Jangan hanya mengandalkan warna merah untuk menandakan error, karena pengguna buta warna mungkin tidak melihat perbedaannya. Gunakan kombinasi perubahan warna border menjadi merah, penambahan icon tanda seru, dan teks penjelasan. Animasi gitar atau stack animation pada input yang salah juga bisa menjadi sentuhan UX yang bagus, meniru gestur kepala manusia yang menggeleng tanda. Bukan begitu, semakin banyak indera yang kita libatkan, semakin cepat pengguna menyadari dan memperbaiki kesalahan mereka. Penting juga untuk memberikan pesan sukses atau validasi positif. Jika pengguna berhasil membuat password yang rumit, berikan tanda centang hijau atau pesan password kuat banget. Ini memberikan kepuasan psikologis kecil yang memotivasi pengguna untuk melanjutkan proses. Ya, interaksi populer adalah percakapan dua arah. Jangan hanya diam saat benar dan berteriak saat salah. Apresiasi usaha pengguna yang sudah meluangkan waktu mengisi data di layar HP yang kecil. Terakhir, hindari jalan buntu dalam pesan error. Jika terjadi kesalahan jaringan atau server saat submit, jangan bilang gagal, berikan tombol coba lagi atau saran tindakan selanjutnya. Pesan koneksi putus, coba cek wifi kamu ya. Jauh lebih membantu daripada network error. Error handling yang baik adalah jaring pengaman yang menangkap pengguna saat mereka jatuh, membantu mereka berdiri kembali dan menuntun mereka ke garis finish. Ingat, error adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa aplikasinya peduli dan siap membantu, bukan sekadar mesin dingin yang kaku. Poin ke-6, integrasi keislaman, the gatekeeper of truth. Dalam bab 7 kita memegang prinsip trust no one. Kita belajar bahwa input dari pengguna tidak boleh diterima begitu saja. Ia harus diperiksa, divalidasi, dan disaring agar tidak merusak sistem. Prinsip kehati-hatian dalam menerima data ini sangat selaras dengan ajaran Islam tentang menjaga kebenaran informasi. Pertama, validasi input dan konsep tabayun atau klarifikasi. Kita menggunakan zon atau logika validasi untuk memastikan data yang masuk adalah benar, aman, dan sesuai format. Kita menolak data sampah. Dalam Islam sikap kritis terhadap informasi yang masuk disebut tabayun. Allah memerintahkan kita untuk memvalidasi setiap berita sebelum mempercayainya. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti atau tabayun agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Surat Al-Hujurat ayat 6. Validasi from adalah bentuk tabayun digital. Bagaimana kita mencegah SQL injection atau script berbahaya masuk ke database aplikasi. Seorang muslim harus mencegah fitnah dan hoak masuk ke dalam hati dan pikirannya. Filter informasi ketat agar berfilter email. 2. Controller input dan malaikat pencatat. Dalam komponen control input, setiap ketukan tombol yang dilakukan pengguna langsung dicatat ke dalam state. Tidak ada satu huruf pun yang terlewat. Sistem mengetahui segalanya secara real time. Mekanisme ini mengingatkan kita pada pengawasan yang jauh lebih canggih, yaitu pencatatan amal oleh malaikat rakib dan atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Surat Qaf ayat 18. Sebagai pengguna, saat kita mengisi formulir baik itu status medsos, komentar, atau data pendaftaran, ingatlah bahwa database langit juga sedang melakukan input handling.
Sebagai developer, kita bertanggung jawab membuat form yang digunakan untuk kebaikan, bukan memfasilitasi input maksiat atau penipuan. Yang ketiga, error handling dan adab memberi nasihat. Saat pengguna salah mengisi form, misalnya password terlalu pendek, aplikasi harus memberitahu kesalahan tersebut. Kita belajar bahwa pesan error atau error message yang baik itu harus jelas namun sopan, membimbing pengguna untuk memperbaiki kesalahan atau recovery, bukan menghina mereka. Inilah cermin dari adab amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, mencegah keburukan. Saat melihat saudara kita berbuat salah, teguran harus disampaikan dengan cara terbaik atau ihsan. Maka berbicara kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Surat Toha ayat 44. Bahkan kepada Firaun pun Musa diperintah bicara lembut. Maka pesan error di aplikasimu, maaf, format email salah, adalah bentuk nasihat digital. Jangan buat pesan error yang kasar atau input bodoh atau membingungkan. Tuntun pengguna kembali ke jalan yang benar. Valid state dengan kasih sayang. Oke, sudah selesai. Kita membaca bab 7. Besok kita akan lanjut ke bab 8. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah kata atau salah ucap, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.